Pada sesi ini kita akan belajar topik first order logic dengan subtopiknya turn dan normal form. Yang kita akan pelajari pada sesi ini adalah kita akan belajar tentang function dan term, kemudian kita belajar interpretasi, kemudian kita akan belajar semantic tableaux, ya. Kemudian kita akan belajar PCNF dan causal form. Berikutnya kita belajar Skolem, teorema dan algoritma. PCNF ini adalah pengembangan dari CNF, ya. Dari CNF yang sudah kita pelajari, conjunctive normal form itu akan dikembangkan lagi menjadi PCNF. Ini Prenex. Kita sedikit melihat tinjauan secara umum, ya, dari proportional logic, first order logic, temporal logic, dan probability theory dan fuzzy logic, ya. Ini semua terkait dengan sistem logik. Ini table ini, informasi ini saya dapat dari artificial intelligence, ya, karangan Peter Novick dan Russell. Ya, kalau proportional logic itu dia fakta saja, ya. Fakta saja. Kalau first order logic di sana sudah ada ditambah objek dan relasi. Nah, kemudian nanti kita akan belajar temporal logic, ya. Setelah kita belajar first order logic, di situ ditambah waktu. Jadi truth atau kebenaran yang tergantung pada waktu. Kalau probability theory itu tentang fact. Kalau fuzzy logic dia fakta, tapi dengan ada derajat kebenarannya, ya. Jadi tidak mutlak benar. Tentu ini tidak kita pelajari. Yang kita pelajari adalah 3 pertama ini saja, ya. Nah, ini sekedar wawasan untuk melihat di mana posisi masing-masing sistem logik yang sudah dipelajari. Di formula ini, ya, di formula ini ada predikat, ya, ada predikat, kemudian ada logiknya, kemudian di sini ada boolean logic, ya, maksud saya ini. Kemudian di sini ada quantifier. Nah, di bawah interpretasi seperti ini, ya, ini berarti dia di domain apa, kemudian relasinya apa. Di sini lebih kurang, ya, lebih, ya, lebih dari, ya. Kemudian dia integer, ya, domainnya, dan kemudian ini isi dari konstanta, ya. Nah, kemudian formula ini bisa juga kita evaluasi dengan menghadirkan tanda tambah seperti ini, ya. Jadi perbedaannya di sini sudah muncul fungsi, ya. Nah, ini fungsi tambah. Nah, ini sebenarnya yang akan kita pelajari berikutnya adalah munculnya fungsi tambah di sini. Ya, kemudian ada fungsi, ya, tadi kita sebutkan bahwa nantinya akan ada fungsi, ya, kemudian ada Euler term, ya. Misalnya ini adalah sebuah simbol fungsi, ya, f, ya, simbol fungsi di mana dia punya arity, ya. Arity itu derajatnya, ya, yang ditandakan oleh superscript. Nah, kemudian kita bisa definisikan term itu apa, gitu, ya. Pertama itu variabel, ya. Variabel konstan, kemudian
fungsi ya, dia yang GORE ya, ya itu disebut sebuah term ya, itu term. Jadi ada variabel, konstan, dan function yang derajatnya 0 gitu ya. Kemudian ada yang namanya fn, ini fungsi ya, simbol fungsi ya, n-nya adalah derajatnya ya, kemudian tentu n ini lebih besar dari 0, kemudian f fungsi f ini dalam fungsi f itu dalam t ya, t-nya 1, 2 sampai n, sehingga bisa dituliskan seperti ini ya, fn, t1, t2, tn. Nah ini adalah term juga ya. Jadi ada 3 tadi ya, ada variabel, ada 4 ya, ada variabel, ada konstan, ada GORE function, itu term. fn ini juga term ya. Itu yang term. Kemudian ada yang namanya atomic formula ya. Atomic formula itu tentu yang dia predikat yang memiliki argumen ya, predikat simukan P dan dia punya argumen, itu disebut atomic formula. Nah ini contohnya ya, A itu konstanta ya, itu term, variabel itu term, kemudian fungsi yang GORE itu ini term, ini juga term ya, karena dia fungsi dari fungsi dari fungsi juga term ya. Kemudian ini adalah variabel ya, ini adalah atomic ya, atomic karena dia predikat ya, predikat dari sesuatu gitu ya. Nah ini juga atomik ya, karena dia predikat yang diikuti oleh beberapa argumen gitu ya. Nah sebagai interpretasi ya, sebagai interpretasi di bagian term dan normal term. Jadi di first order logic ini ditambah interpretasi, di situ nanti sudah ada fungsi ya. Jadi yang sebelumnya kita hanya ada domain, ada relasi, tentu ada konstanta. Ya, sekarang sudah memiliki sebuah fungsi ya, ditambahkan sebuah fungsi. Baik, kita akan melihat terkait dengan semantik tableaux ya. Jadi sebelum masuk ke semantik tableaux, kita melihat beberapa definisi ya. Ada yang namanya ground term ya, ground term. Ya, ground term itu apa? Term ya, tadi kita sudah bahas term itu apa saja yang tidak memiliki variabel. Nah, itu ground term ya. Kemudian ada ground atomic formula. Nah, itu apa? Ground atomic itu sebuah atomic formula yang dimana term itu adalah ground. Ya, ground itu artinya dia tidak memiliki variabel. Kemudian ada namanya ground literal. Ya. Literal ini bagian terkecil ya. Adalah ground atomik atau negasinya. Ya, itu ground literal ya. Literal. Ya. Oke, baik, ground formula ya, berikutnya ground formula itu adalah yang memiliki quantifier free formula ya, di mana atomic formulanya adalah ground juga. Ya, jadi A ini adalah ground instant ya, dan dia quantifier free dan dia quantifier free jika aksen itu bisa didapatkan dari aksen dengan mensubstitusikan ya term di variabel dalamnya. Ini cara kita menginstansiasi ya, jadi cara memberikan nilai kepada konstanta ke variabel. Nah ini contoh term ya, ini ada term, ini term ya, ini adalah ground. Kenapa? Karena tidak ada variabel di situ. Ini juga ya, ini adalah atomik ya, ada predikat di situ. Ini adalah atomik, adalah ground atomik ya.
Kenapa? Karena tidak ada variabel di situ. Nah ini negasinya, ini juga disebut sebagai apa? Ground literal ya. Kemudian yang ini karena ada variabel maka dia tidak disebut ground atomic formula ya. Ini adalah bagian kita membahas tentang apa PCNF ya. PCNF ya, tadi kita sudah singgung di awal bahwa PCNF ini adalah pengembangan dari CNF ya. CNF ini dikembangkan gitu ya. Nah, P ini mengacu kepada singkatan dari prenex ya. Jadi PCNF itu adalah prenex conjunctive normal form ya. Dia pengembangan dari CNF. Nah, bagaimana dia disebut dengan PCNF ya? Kalau bentuknya seperti ini ya. M-nya ini adalah quantifier free formula ya, seperti di CNF ya, quantifier formula. Kemudian Q-nya adalah quantifier. Oke, baik, kita akan melihat nanti contoh ya. Nah, ini adalah formula di sebuah PCNF ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada quantifier ya, ada quantifiernya ya, universal ya. Kemudian dia adalah bentuk CNF ya. CNF itu adalah conjunction of disjunction ya. Kita lihat ini ya. Nah, ini adalah sebuah formula yang sudah dalam bentuk PCNF. Berikutnya adalah bagaimana kita akan mengubah menjadi causal form ya. Jadi bentuk yang ini, yang PCNF ini akan kita ubah menjadi causal form ya. Jadi kalau A itu adalah closed formula di PCNF ya, artinya tidak ada variabel yang tidak dilingkupi oleh quantifier ya, itu closed formula, dan dia hanya terdiri dari universal quantifier seperti ini ya. Di sini hanya ada universal quantifier, maka kita bisa ubah itu menjadi causal ya, causal form ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana ini diubah menjadi causal form. Ya, ini adalah yang bentuk PCNF ya, PCNF di halaman sebelumnya. Ya, kemudian ini karena ya sudah memenuhi syarat, ini hanya mengandung universal quantifier dan semua close ya, artinya semua variabel ini sudah dalam lingkup quantifier. Nah, ini tinggal kita ubah ya menjadi bentuk causal ya. Jadi setiap tanda atau di sini ya menjadi di sini menjadi koma gitu ya. Koma di sini ini artinya atau. Kemudian yang utama ini conjunctionnya ya, itu menjadi koma di sini yang artinya dan gitu ya. Jadi ini sudah dalam bentuk CNF ya, conjunction of disjunction gitu ya. Ini bagaimana kita mengubah PCNF ke dalam bentuk causal form. Nah, kemudian ada yang namanya Scolen theorem ya. Jadi ini nanti berisi bagaimana kita melihat ekivalensi ya, ekivalensi. Jadi di proportional logic ya, di proportional logic setiap formula itu ada ekivalensi yang di CNF. Pasti bisa kita ubah ke dalam CNF, harus bisa ya. Tapi di first order tidak seperti itu ya. Tidak semua itu tidak berlaku gitu ya. Ya, tapi di first order kita bisa mentransformasi ke dalam sebuah causal form. Ya bisa, tapi tidak semua. Tapi tanpa mengubah satisfiability-nya. Ya. Scolen theorem itu adalah isinya seperti berikut ya. Jadi kalau A itu closed formula ya, jadi tidak ada free variable di situ, maka ada yang namanya aksen ya, di mana aksen itu adalah
satisfiable seperti ini ya. Jadi ini artinya A satisfiable if only A is action satisfiable. Jadi artinya ini bisa seperti ini kalau ini satisfiable dan actionnya juga satisfiable. Nah ini, tapi ini bukan bukan ekivalen ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Skolem teorem ya. Jadi ada algoritma Skolem untuk menyelesaikan persamaan ini ya. Sehingga nanti kita dapatkan kita buktikan ya bahwa A itu satisfiable dengan action gitu ya. Pada teori ini masukannya adalah formula first order yang close gitu ya. Nah keluarannya apa? Keluarannya adalah causal form action dalam causal form, artinya dia memenuhi syarat ini. Kalau A satisfiable, action dalam causal form itu juga satisfiable. Nah, apa yang kita lakukan, ada beberapa langkah di algoritma ini. Yang pertama nanti kita mengubah nama-nama ya. Jadi di sini kalau kita mengubah nama variabel, maksudnya di sini ada variabelnya x, semua x. Nah ini tidak boleh variabel ini muncul di dua quantifier yang sama ya. Jadi tadi kita ada tiga quantifier, maka akan ada tiga variabel ya. Jadi pertama ini diubah menjadi z, ini y, yang ketiga tetap x. Nah, jadi tidak boleh variabel yang sama muncul di dua quantifier yang sama. Nah, ini harus diubah di rename ya. Kemudian dieliminasi ya semua boolean operator kecuali disjunction dan conjunction ya. Jadi bisa menggunakan alpha beta ya, alpha beta. Ya, jadi di sini ini kita ubah menjadi ini dengan mengeliminasi implikasi ini ya. Implikasi ya, sehingga kita peroleh persamaan yang ini gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan menjadi yang ini gitu ya. Jadi implikasinya dihilangkan gitu ya. Kemudian semua operator negasi ya. Jadi di sini ada negasi ya, ada negasi itu didorong ke dalam gitu ya, dengan dua persamaan ini ya. Kalau negasinya AX maka dia menjadi negasinya universal AX maka menjadi ekstensial X. Negasinya X maka menjadi universal X. Tentu di sini ada predikatnya menjadi dinegasikan. Nah jadi untuk contoh yang ini ya, karena ini universal X ya, maka kita peroleh nantinya adalah jadi ekstensial X ya. Tentu ada beberapa perubahan ya, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Di sini tadi adalah atau ya, di sini menjadi dan ini dinegasikan. Nah, ini menggunakan alpha beta ya. Baik, kemudian kita akan mendorong keluar ya, mengekstrak quantifiernya ya. Di sini ada quantifier di dalam. Nah, kita ingin quantifiernya didorong keluar semua ya. Jadi nanti quantifiernya ada di luar ya, paling luar seperti ini ya, paling luar dia. Nah ini caranya kita pakai prinsip yang ini ya, operation QXBX, pakai quantifier yang dikeluarkan dari operasi seperti ini ya, atau operasinya seperti ini ya, quantifier AX operasi B ini dikeluarkan menjadi seperti ini. Kemudian ada urutan ya. Misalnya yang ini akan kita buat dalam urutannya X, Y, Z ya, X, Y, Z,
sehingga kita buat eksistensial X, eksistensial Y, dan AZ ya. Ini dikeluarkan semua, ya, dikeluarkan sehingga di sini tidak ada lagi quantifier di dalam, ya. Nah ini harus ada ordernya ya, harus ada ordernya. Kemudian setelah di order seperti itu ya, karena ini belum dalam bentuk chain F ya, belum bentuk chain F, karena ini kita transform menjadi chain F. Ya, ya caranya ini akan menjadi operator utamanya ya, dan ya, kemudian ini ada atau di sini ya. Nah ini akan kita ubah ya. Jadi di sini PX dan ini atau ini ya. Kemudian kita dapatkan seperti ini ya, atau seperti ini ya. Ya dengan tentu menggunakan hukum distributif ya. Ya jadi sekarang kita dapatkan satu formula seperti ini, di mana quantifiernya sudah di luar semua gitu ya. Nah kemudian ada proses scholemization, jadi semua yang eksistensialnya ya diisi dengan variabel konstanta ya, jadi supaya yang eksistensial tidak ada lagi ya, karena bentuk yang bisa kita ubah menjadi clause itu dia hanya mengambil universal. Jadi nilai yang ini kita akan hilangkan ya. Ya, jadi dengan menghilangkan X dan Y ya. Jadi setiap X ini diganti ini variabel. Ya. Setiap Y ini diganti variabel. Y diganti variabel. Ini X diganti variabel. Ya. Ya. Di sini contohnya adalah X-nya jadi A, semua X jadi A, kemudian Y-nya jadi B. Sehingga kita dapat yang ini. Nah, ini namanya skolemisasi. Nah, kemudian setelah ini tinggal universal, tentu bisa kita ubah langsung menjadi matriks, klausa ya, klausa seperti ini. Ya, di mana ini adalah yang dannya ini bentuk atau ya.